Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang differential cost analysis. Yang beranggotakan yang pertama ada Nida Islah, NPM 022120146, yang kedua ada Ranta Deborah 022120147, dan yang ketiga ada Adam Abimayu 022120159. Yang pertama ada konsep dasar dari differential cost analysis. Pengertiannya adalah differential cost adalah perbedaan biaya antara dua atau lebih dari satu keputusan perusahaan. Menghitung biaya diferensial dapat membantu perusahaan ketika harus memutuskan pilihan antara berbagai opsi dan menghasilkan solusi atau alternatif lain yang layak untuk pilihan yang dimaksud. Biaya yang diperlukan dalam melakukan analisis ada dua, yaitu biaya peluang. Biaya peluang mengacu pada potensi manfaat atau pendapatan yang hilang dengan memilih satu opsi di atas yang lain. Yang kedua ada sunk cost. Sunk cost mengacu pada biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi tidak dapat menimbulkan mandat atau keuntungan atas keputusan manajemen apapun. Yang selanjutnya ada pentingnya biaya diferensial. Analisis biaya diferensial dapat menjadi alat yang efektif untuk digunakan perusahaan saat membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aliran pendapatan dan laba, serta memberikan wawasan tentang alternatif yang paling hemat yang mungkin dipilih perusahaan. Selain itu, perhitungan differential cost dapat menjadi metode paling penting untuk menentukan bagaimana perusahaan menentukan harga produk atau lainnya. Hal ini karena differential cost dapat berhubungan erat dengan biaya marginal ekonomi dari menjalankan operasi produksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Abimanyu. Karakteristik biaya diferensial. Yang pertama, analisis differential cost tidak dibuat di dalam catatan akuntansi, melainkan dibuat di luar catatan akuntansi. Yang kedua, total differential cost dipertimbangkan dalam analisis biaya diferensial. Total pendapatan diferensial dibandingkan dengan total biaya diferensial sebelum memilih tindakan atau mengambil keputusan perusahaan. Yang keempat, jenis biaya yang tidak berubah untuk setiap keputusan yang dipertimbangkan dapat diabaikan. Dan yang terakhir, perubahan biaya diukur dari titik dasar yang mungkin merupakan tindakan saat ini atau tindakan produksi saat ini. Next. Penerapan biaya diferensial. Yang pertama, menentukan tingkat produksi dan harga yang paling menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan ingin menentukan tingkat produksi, ideal yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau laba bersih tertinggi. Mereka harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga jual produksinya pada berbagai tingkat aktivitas. Perusahaan kemudian harus menghitung perkiraan pendapatan dengan mengalihkan output yang diharapkan pada tingkat tertentu dengan harga jual. Next. Yang kedua, menawarkan penawaran hingga jual yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya, manajemen dapat menurunkan harga jual untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan harus menurunkan harga jual sampai pada satu titik di mana perusahaan masih memperoleh keuntungan dan memenuhi biaya produksi. Perusahaan harus menghitung differential cost dengan mengurangi biaya kapasitas saat ini dari biaya kapasitas baru yang diusulkan. Yang kedua, contoh kasus. Differential cost analysis. Next. PT Fortuna Inti Malam. Yang pertama, perusahaan memberikan data mengenai aktivitas tetap yang mempengaruhi besar dalam proses produksi selama ini, yaitu jenis-jenis mesin yang digunakan dan tentunya bermanfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang pertama, nama aktivitas mesin katot, merek dirangkai sendiri oleh perusahaan, tahun pembelian 2006, harga pembelian 1.1.500.000, masa manfaat 30 tahun. Yang kedua, nama aktivitas tetapnya mesin giling merek Sangrai, tahun pembelian 2007, harga pembelian 150 juta. Masa manfaatnya 8 tahun. Nama aktivitas tetap yang terakhir ada mesin packing, merek spare part mesin, tahun pembelian 2009, harga pembelian 3.900.000, masa manfaatnya 10 tahun. Dapat lihat beberapa mesin yang dibeli perusahaan, dan salah satu mesin terbesar dari perusahaan adalah mesin katot, yang awalnya ingin diteliti, tetapi mesin tersebut merupakan hasil rangkaian perusahaan sendiri, sehingga perusahaan memberikan dan mengenai mesin giling yang dibeli dari tahun 2007
dan masa manfaat hanya berkisar 8 tahun, sehingga mesin tersebut akan segera diganti dan diperbaiki, di mana untuk saat ini pembelian mesin giling baru harganya bersekitaran 165 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida. Baik, di sini ada penggolongan biaya. Yang pertama, biaya diferensial. Dalam PT Fortuna Inti Alam, biaya-biaya yang termasuk dengan biaya diferensial yaitu biaya perbaikan overhaul yang ditimbulkan oleh mesin giling. Biasanya perbaikan overhaul dilakukan tiap 8 tahun. Yang kedua, biaya depresiasi atau sunk cost. Biaya depresiasi dari mesin giling tersebut yaitu biaya pemeliharaan mesin dan juga biaya pendapatan yang mengalami penyusutan tiap 8 tahun. Next. Di sini ada rincian biaya diferensial perbaikan mesin. Yang pertama, biaya perbaikan dinamo listrik dengan harga Rp32.750.000, biaya perbaikan elektromotor Rp36.600.000, biaya penggantian pisau Rp900.000, biaya penggantian pisau bulat Rp4.800.000, biaya perbaikan lahar dan bubut Rp1.800.000, biaya perbaikan instalasi listrik Rp7.600.000, jasa kerja Rp12.500.000. Jadi total biaya diferensial perbaikan mesinnya Rp96.950.000. Next. Di sini ada rincian sunk cost-nya. Yang pertama, pendapatan produksi yang terbuang akibat perbaikan 10 hari dengan harga 21 juta. Biaya gaji karyawan 12 juta, biaya pengecatan 900.000. Jadi total sunk cost 33.900.000. Sehingga dari kedua rincian biaya yaitu differential cost sebesar 96.950.000 dan sunk cost sebesar 33.900.000 rupiah akan diperoleh total biaya perbaikan overhaul dengan total sebesar 130.850.000. Next. Yang ketiga ada analisis keputusan differential cost analysis. Analisis keputusannya dari kasus sebelumnya. Dengan menerapkan konsep differential cost dan sunk cost dalam perbaikan overhaul, kita dapat mengambil keputusan membeli mesin baru atau memperbaiki aktiva tetap tersebut, yaitu mesin giling. Hal ini mengartikan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan pada mesin lebih kecil daripada kita membeli mesin yang baru. Nilai sunk cost ketika mesin diperbaiki juga telah diterapkan, tetapi biaya tersebut masih tetap lebih kecil dari biaya pembelian mesin baru. Next. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.